Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat segar harum baunya. Muslimat bergerak untuk umat. Syiar tersebar ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta sahabat Gerak Muslimat Indonesia dimanapun berada, kali ini bincang-bincang kita akan bersama yang tercinta Umi Irena Handono. Untuk itu nanti akan dipandu oleh Ustazah Sri Utami, Ketua Wilayah Gerak Muslimat Sumatera Selatan. Silakan. Terima kasih Bunda Asma yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Karena Bunda Asma tadi berpantun, kami akan menjawab pantun Bunda dengan isi materi yang akan disampaikan nanti oleh Umi Irina. Ya. Burung merbah terbang ke taman, singgah sebentar di dahan jati. Hubungan susuan ada ketentuan, tanpa nasab jelas tak boleh terjadi. Ini insya Allah materi syiar yang akan dijelaskan oleh Umi kita tersayang tentang persusuan. Karena kalau kita lihat dari sirah Nabawi bahwa Rasulullah juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya. Dari situ keberkahan yang luar biasa yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah dengan menyusui Rasulullah SAW. Mulai dari alam, ternak, yang semuanya dalam keadaan kesulitan, setelah beliau Halimatus Sa'diyah menyusui Rasulullah SAW, semuanya menambah keberkahan dari alam, dari ternak, dan semua yang berada di sekitarnya. Maka oleh karena itu, kita akan mendengarkan penjelasan apakah fenomena sekarang yang kebanyakan dari ibu-ibu yang mendonasikan ASI-nya ke Bank ASI, mereka benar mengikuti syariat atau karena sesuatu di balik itu. Ya, mohon kami penjelasan dari Umi. Makasih Umi. Ya. Makasih Ustazah. Alhamdulillah yang Ustazah sampaikan itu benar. Jadi tertulis juga dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham bahwa Halimah datang ke Mekah bersama beberapa wanita. Ini latar belakangnya ya. Ke Mekah bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad untuk mencari bayi yang akan disusui. Tapi tidak ada yang mau menerima Muhammad karena beliau itu yatim. Jadi zaman itu sudah anak yatim itu ada yang bully. Hingga kemudian Halimah mengambilnya karena tidak ada bayi lain yang tersisa. Jadi Halimah juga menawarkan ASI-nya tapi nggak ada yang mau. Maka Halimah pun berinisiatif bahwa udah cukup Rasulullah saja, Muhammad kecil saja yang disusui. Jadi yang disusui, tidak ada orang, tidak ada bayi lain. Kemudian dibawa pulang ke kampungnya dan Ustazah tadi menyatakan kan bagaimana alamnya yang tandus, panas, kering, kerontang. Bagaimana kemudian ternak yang dipelihara mereka sampai nyaris kekeringan ASI-nya. Ya. Ternyata setelah adanya bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hewan ternak Halimah itu berlimpah susu. Tanah mereka menjadi lebih subur. Iya. Angin yang panas menjadi lembut dan sejuk. Ibnu Sa'ad meriwayatkan tidak ada keberkahan yang lebih besar dari keberkahan Muhammad kecil. Setelah ia berada di rumah Halimah,
segala sesuatu menjadi hidup dan makmur. Semua berubah ya Umi ya. Kalau Ustazah menanyakan apakah ini Bang Asi ini kemudian dilatar belakangi dengan ingin mendapatkan keberkahan ini seperti pada zaman Rasulullah atau bagaimana. Nah, maka Umi tadi bacakan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hisham. Jadi ketika itu Halimah itu hanya menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui asinya untuk siapa, jelas diketahui. Ketentuan Allah. Nah, Iya. dan ada keistimewaan di balik itu. Kenapa kok Bani Sa'ad? Ya karena memang mereka ini dari kalangan masyarakat Badui itu hidupnya sederhana dan mandiri. Selain itu mereka juga mempunyai pronunciation atau bahasa Arab yang demikian fasih dan murni. Terus semua selain itu apa? Karakter daripada Arab Badui yang tegas, keras, ini juga menumbuhkan rasa kasih sayang antar umat. Ini selain itu Mekah pada saat itu kondisinya sangat subur dengan penyembahan berhala. Iya, berhala masih. Berhala. Nah, sehingga Rasulullah diasuh di padang gurun yang kering itu berarti apa? Terlepas dari pengaruh budaya syirik. Nah, ini penyelenggaraan Allah. Terus ada satu hal nanti, tapi Umi tidak berkesempatan ya untuk menjelaskan tentang persiapan peristiwa pembelahan dada. Pembelahan dada. Itu nanti episode berikutnya. Nah, kalau kita melihat Bang Asi sekarang, Bang Asi sekarang itu kan tidak jelas itu dibeli oleh siapa, dari siapa penjualnya, siapa, pembelinya siapa, tidak ada catatan yang jelas. Akibatnya bahwa ini mohon maaf ya, secara agama yang menikmati susu air ASI Halimah adalah Rasulullah SAW. Berarti apa? Berarti antara Muhammad kecil dengan anak kandung Halimah, mereka menjadi saudara, sesusuan. Sepersusuan. Sama seperti saudara kandung jadi Umi. Sama seperti saudara kandung. Nah, Bang Asi gimana? Tidak jelas. Nah, kalau tidak jelas, maka bisa saja suatu saat terjadi antara yang membeli ASI, yang meminum ASI itu, selain daripada anaknya yang menjual, tapi juga orang lain yang membelinya dan mereka kemudian menikah. Kalau mereka menikah berarti mereka itu pernikahannya saudara kandung. Saudara kandung, sesusuan. Saudara itu tidak boleh, haram. Kedokteran juga menyatakan itu terlarang. Karena ya bisa macam-macam akibatnya, gitu kan? Menikah sedarah. Itu macam-macam akibatnya. Boleh izin bertanya Umi, mungkin sebagai ibu muda saat ini terutama di Jakarta itu banyak yang mereka tidak sempat langsung menyusui sehingga mereka mompa lalu taruh di freezer. Itu dibolehkan lebih penting bonding kita menyusui langsung
menyusui bayi tersebut gitu. Terus yang kedua Umi, seandainya kita tidak mempunyai ASI ibu tersebut, bolehkah kita mencari ibu pengganti menyusui dan kita harus memilih kriteria ibu tersebut yang soleha atau seperti apa Umi dalam Islam? Ya, yang pertama adalah tentang bonding. Ya. Jadi tidak langsung disusui, tapi disimpan dulu, ya. Disimpan dulu di freezer, nanti kemudian dicairkan dan diminumkan. Ya, ini diperbolehkan dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan si ibu pada jam-jam itu tidak bisa menyusui. Tapi tetap ya tentang higienisme segala macam itu harus dipertahankan ya. Sterilisasi. Nah, kemudian kalau tentang membeli ya, membeli ini jadi harus dengan jelas itu aslinya siapa dan pembelinya siapa, itu harus dicatat sehingga tidak sampai terjadi pernikahan sedara. Kan kita tahu kan zaman Firaun itu demikian banyak kuburan-kuburan kecil, itu bukan manusia kerdil, tapi adalah orang keturunan Firaun yang nikah sedara. Dan mereka umurnya pendek-pendek gitu. Belum lagi kalau tentang penyakit-penyakit yang lain. Makanya nggak boleh. Sedikit saya menambahkan Umi dari pertanyaan Ibu Rita tadi, bahwa apakah kita harus memilih kepada siapa anak yang akan kita susui? Ya, Pasti ya. Pasti iya gitu ya. Itu memang yang terbaik begitu. Seperti apa Rasulullah SAW ini kan ada perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad yang kemudian menyatakan diri saya menjual ASI. Jadi kan jelas siapa penjualnya. Jadi dengan demikian antara putra-putri Sa'ad dari Halimah dengan Rasulullah itu nggak sampai terjadi pernikahan. Jadi diperbolehkan asal usulnya jelas ya Umi. Iya, yang mau menyusui. Dan keislamannya juga Umi ya. Oh, iya. Kalau kita nggak jelas siapa yang menyusui, ya Islam apa kafir orang tersebut, itu lebih mudaratnya. Dan hal itu juga harus dilengkapi dengan kesehatan penjual ASI. Jadi tidak mempunyai penyakit menular gitu ya. Jadi berlaku seperti donor darah ya. Iya. Di tes ini. Seperti itu. Ya, silahkan Bu. Mungkin saya akan menanyakan Umi, apakah boleh memberi ASI dari beberapa ibu ya, yang berbeda kepada satu bayi? Nah ini kan jadinya kacau kan. Iya kan? Jadi berarti kacau kan? Berarti nanti tumbuh kembang anak tersebut. Tumbuh kembang anak tersebut yang tidak boleh menikah dengan sekian banyak orang. Iya kan? Itu nggak benar. Ibu ini mau menyumbang juga, yang ini mau menyumbang juga. Itu nggak benar. Ya. Jadi dalam aturannya hanya satu ibu yang boleh menerima. Ya kalau Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah itu kan tidak pernah berganti ibu susuan. Halimah As-Sa'diyah. Begitu. Ada lagi? Kemudian ini syarat persusuan itu Umi, apakah sampai kenyang? Ada yang mengatakan sampai 5 kali persusuan, atau yang mengatakan 10. Secara hukum kita, pandangan Islam kan ada yang mengatakan cukup 5, dia merasa kenyang, bayi tersebut sudah menjadi ya ibu persusuannya. Sedikit atau banyak gitu ya.
sedikit atau banyak ASI yang masuk ke bayi yang bukan dari ibu kandungnya, maka itu sudah menyebabkan yang bersangkutan itu mempunyai hubungan darah dengan ibu susunya. Nah, cuman sekarang masalahnya adalah seperti donor darah juga. Jadi kan harus diperiksa, harus dianalisa. Ibu yang mau mendonorkan darah ASI tadi itu diperiksa juga. Kalau maaf Umi, misalnya tadi Umi sebutkan ibu itu menjual atau dengan upah ya menyusui itu ada dibolehkan seperti itu atau ada harus ikhlas berapa yang kita bayarkan gitu Umi dalam Islam seperti apa? Tidak jelas ya, tapi kalau menurut Umi dengan keadaan di padang gurun yang demikian kering kerontang sampai ternaknya juga kekurangan ASI gitu ya. Maka ya tentu ada harga yang layak gitu ya. Tidak sampai membuat orang tidak mampu membeli ya. Buktinya dari Rasulullah juga mampu membeli. Dan juga tidak matre sih. Tidak matre ini ya. Karena itu juga terbukti bahwa Rasulullah itu mempunyai ibu susu sampai ada hubungan ya, ada hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan ya. Itu tidak hanya ketika sedang menyusui, dalam hal kebutuhan, terus berkelanjutan hubungan persaudaraan dan ibu ya terhadap anak susuan tadi. Betul. Iya. Luar biasa. Nah, sanggupkah seperti itu? Iya, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Itulah penjelasan dari Umi ya tentang memperdalam makna dari persusuan. Ya Ibu. Mudah-mudahan dari apa yang Umi sampaikan menambah wawasan ilmu bagi kita dan kedepannya kita berhati-hati. Jangan mudah-mudah mulai dari memilih orang yang akan menyusui anak kita, ya, karena akibatnya tuh berkelanjutan, ya. Nah, itu pandangan dari Islam kita itu semua sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasul. Barangkali Umi yang akan menyimpulkan dari apa yang Umi sampaikan pada sore hari ini. Silakan Umi. Terima kasih. Alhamdulillah kita adalah umat Islam yang mendapatkan demikian banyak ilmu pengetahuan dan alhamdulillah kita semua tetap dalam bimbingan iman dan Islam. Amin. Dan kita pun berserah diri pada Allah. Amin. Maka karenanya hendaknya kita pun di dalam persoalan tentang penyusuan itu juga berserah diri pada aturan Allah. Jangan pilih-pilih. Yang ayat yang enak dilaksanakan, yang tidak enak ditinggalin. Jangan pilih-pilih begitu ya. Jadi kita ikuti bagaimana Rasulullah dahulu. Sebab apa? Banyak di antara kita walaupun saat ini sudah merasa hidup di era modern, tapi belum tentu kita mencukupi keilmuan kita. Benar. Iya kan? Iya. Nah, kita ikuti, kita tiru apa yang terjadi pada masa Rasulullah dahulu. Untuk anak kesayangan kita, apabila memang harus mempunyai ibu persusuan. Ikuti, insya Allah selamat dunia akhirat. Banyak hal yang Rasulullah SAW itu dicemooh oleh orang-orang kafir, yang ternyata orang kafir itu tidak mengerti, nggak punya ilmu tentang hal itu.
Nah itu kita jangan sampai meniru jejak langkah mereka. Kita berserah diri pada Allah, maka ikuti bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Bunda, ditutup loh. Para pemirsa sekalian yang budiman, mungkin karena waktulah akan memisahkan kita, sajian kita sampai di sini saja, dan juga pertemuan kita selanjutnya di akan datang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih Umi yang sudah memberikan ilmu, dan juga Ustazah Sri serta perwakilan Gerak Muslimat DKI, juga kita berdua ini dari GMI Pusat. Semoga selalu kita bersama dan juga selalu kita akan mengkaji yang lebih dalam lagi dari topik-topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.